Halo teman-teman, senang banget kita bisa diskusi bareng hari ini. Topik kita adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dalam upaya mewujudkan smart governance di Jawa Barat. Kenapa penting? Karena SPBE ini bukan cuma soal aplikasi digital, tetapi soal transformasi cara pemerintah bekerja. Nah, di diskusi kali ini kita akan bahas gambaran umum, inovasi, tantangan, dampak buat masyarakat, dan tentu saja kaitannya dengan Smart ASN. Ayo teman-teman, kita mulai diskusinya. Kalau bicara SPBE sih intinya tuh kayak transformasi digital pemerintah. Jadi gimana caranya pelayanan publik bisa lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Di Jawa Barat sendiri komitmennya udah kelihatan. Tahun 2024 kemarin, Jabar berhasil masuk 10 besar nasional dalam penerapan SPBE. Bahkan Kota Bandung meraih nilai SPBE 4,59, salah satu yang tertinggi di Indonesia. Dan tentu aja tujuan akhirnya kan smart governance kan ya. Nah, seperti pemerintah yang responsif, berbasis data, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi aku penasaran deh, menurut kalian, masyarakat udah merasakan langsung belum sih manfaat dari SPBE ini? Kalau menurutku, masyarakat sih udah mulai merasakan ya Teh. Contoh konkretnya tuh seperti aplikasi Sapa Warga, Jabar Super Apps. Dari satu aplikasi aja, kita udah bisa ngurus pajak, akses layanan kesehatan, bahkan cek info lowongan kerja. Lalu, ada juga tuh sistem single sign-on. Jadi, login sekali aja udah bisa akses banyak layanan. Praktis banget kan? Nggak perlu bikin banyak akun. Selain itu, pemerintah Jawa Barat punya Jabar Digital Service untuk mempersempit kesenjangan digital dan mendukung kebijakan berbasis data. Bahkan ada juga Jabar Skytrack yang pakai satelit buat data real time. Kalau menurut kalian, inovasi ini udah cukup inovatif belum? Atau masih perlu ditingkatkan nih? Nah, aku tambahin ya, ada juga Smart Jabar, portal administrasi pemerintahan dengan konsep single sign-on juga. Jadi masyarakat nggak perlu ribet login ulang untuk layanan yang berbeda. Nah, kalau aku lihat inovasi-inovasi ini menunjukkan kalau SPBE itu nggak cuma soal teknologi aja nih, tapi juga soal transformasi budaya kerja ASN. Artinya, ASN dituntut untuk lebih bisa adaptif, transparan, dan bisa melayani masyarakat dengan cepat dan tepat. Jadi, memang bukan sekedar bikin aplikasi aja gitu ya, tapi merubah pola pikir juga. Meski begitu, ternyata tetap masih ada tantangannya juga loh. Misalnya, fragmentasi antar OPD. Banyak aplikasi dibuat sendiri tanpa integrasi. Jadinya masyarakat bingung mau pakai aplikasi yang mana. Bener banget teh, aku sendiri pernah ngalamin waktu bantu orang tua ngurus dokumen. Tiap layanan tuh punya aplikasi yang beda-beda, padahal harusnya kan bisa satu pintu aja. Selain itu, masih ada kesenjangan digital, baik di ASN maupun di masyarakatnya sendiri. Bener banget tuh, belum lagi masalah infrastruktur koneksi internet yang memang belum memadai gitu ya. Jadi malah jadi penghambat karena lamanya proses untuk bisa masuk aplikasi. Kadang-kadang juga aplikasinya tuh error juga gitu ya, dan malah membuat kita jadi nggak bisa ngakses. Kadang juga ada masalah lain tuh, contohnya soal akurasi data. Pemerintah itu butuh data yang real time untuk mengambil keputusan. Tapi malah kadang data antar instansinya aja belum sinkron satu sama lain. Dan jangan lupa juga soal budaya kerja yang birokrasi. Masih ada tuh yang nyaman dengan cara lama ataupun manual. Padahal digitalisasi itu kan kebutuhan, bukan pilihan lagi. Kalau dikaitkan dengan Smart ASN sih, jelas banget ASN harus melek digital ya teman-teman. Gak cukup cuma bisa ngetik surat atau arsip manual, tapi juga harus bisa memanfaatin aplikasi, big data, sampai layanan digital untuk masyarakat. Iya, nah dari 8 karakteristik Smart ASN, yang paling relevan sama SPB itu literasi digital. Karena ASN harus bisa membaca, memahami, menganalisis, bahkan menciptakan konten digital yang mendukung pekerjaan. Kalau literasi digital kita lemah, ya aplikasi bagus pun nggak akan maksimal buat dipakai. Iya benar, aku setuju. Literasi digital ASN itu mencakup ada tiga hal.
teman-teman ya. Yang pertama, kemampuan teknis pakai aplikasi, yang kedua, kemampuan kritis memahami informasi digital, dan yang terakhir, kemampuan etis dalam bermedia. Karena ASN itu bukan cuma dituntut untuk cepat aja nih, tapi juga harus menjaga keamanan data dan juga etika komunikasi digital. Setuju banget. Jadi ASN itu nggak bisa jadi anti teknologi. Justru harus jadi role model di tengah-tengah masyarakat. Kalau ASN aja gaptek, gimana bisa mendorong masyarakat untuk ikut bermedia digital? Bener banget nih, kita sebagai ASN bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Kalau di zaman yang serba digital ini, sangat mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi maupun layanan yang mereka perlukan. Buat masyarakat, ternyata SPBE ini jelas banget fungsinya. Misalnya, sekarang akta kelahiran bisa diurus secara elektronik. Jadi, masyarakat nggak perlu antri panjang. Birokrasi juga jadi lebih singkat nggak sih? Biaya operasional pemerintah juga bisa lebih rendah. Benar, tetapi dari sisi pemerintah juga, pemerintah tuh dapat dengan mudah merancang program dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dan kepercayaan masyarakat dapat meningkat karena layanan yang jadi transparan. Generasi muda juga lebih puas karena layanan publik bisa diakses lewat smartphone. Menurutku, kunci keberhasilan ada di integrasi. Aplikasi jangan jalan sendiri-sendiri, jadi harus ada ekosistem yang utuh. Peningkatan kapasitas ASN juga nggak kalah penting, bisa lewat pelatihan literasi digital yang terus berkelanjutan. Selain itu, infrastruktur juga harus merata. Kalau internet di pelosok masih lemah, ya jadinya percuma aja. Dan jangan lupa monitoring serta evaluasi berkala. Jangan sampai nih aplikasi cuma diluncurkan tapi nggak dipakai sama sekali sama masyarakat. Nah, monitoring dan evaluasi juga terkait keakuratan data yang digunakan. Jangan sampai masyarakat mengakses informasi yang tidak valid. Kalau teman-teman sendiri, udah siap belum menghadapi tuntutan SPBE ini? Kalau dari aku pribadi sih jujur masih belajar ya. Kadang ada aplikasi baru dan masih suka bingung, tapi dengan adanya literasi digital yang terus diasah, lama-lama pasti terbiasa. Kalau aku sendiri juga masih belajar sih, tapi yang paling penting kita harus mau terbuka dengan adanya perubahan. Kita harus belajar bareng untuk upgrade skill dalam dunia digital. Betul banget nih, ASN harus jadi pembelajar sepanjang hayat. Literasi digital itu kan bukan pilihan, tapi kebutuhan ASN untuk bisa survive dan relevan. Bener banget. Aku juga masih dalam tahap belajar ya, tapi dengan adanya SPBI ini tentu memudahkan pekerjaan kita. Oke, baik teman-teman. Dari diskusi ini kita dapat simpulkan ya bahwa SPBI di Jawa Barat ini sudah menunjukkan capaian yang besar bahkan jadi pionir untuk nasional. Namun masih ada tantangan berupa integrasi aplikasi, kapasitas ASN, infrastruktur dan juga budaya kerja. Solusinya adalah dengan penguatan literasi digital ASN, monitoring berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor. Dengan inovasi, kolaborasi, dan semangat Smart ASN, insya Allah kita bisa wujudkan smart governance yang benar-benar melayani masyarakat. Terima kasih teman-teman atas diskusi hangatnya hari ini. Sama, dadah. Terima kasih. Bye-bye.